Dalam mempelajari ilmu tauhid, pertama kita masuk kepada arkanul iman. Rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qadar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minggu kemarin juga ini sudah kita pelajari, dan kita lanjutkan dari rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa iman? Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah apabila Allah itu tidak dikenal? Bagaimana kita bisa percaya kepada seseorang kalau orang tersebut belum dikenal? Mari kita percaya baik. Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah kalau Allah itu sendiri belum kita kenal? Andainya ada sebuah pertanyaan, siapakah Allah itu? Kadang Nara menjawab, nah. Coba yang dari Bogor dulu. Kalau ada pertanyaan, siapakah Allah itu? Kira-kira jawabannya apa? Ya udah, jawab aja dulu. Kalau ada pertanyaan, siapakah Allah itu? Jadi jawabannya, Allah itu pencipta alam. Itu salah satu pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala itu masih mempunyai sifat yang sangat banyak. Jadi di dalam kitab yang kecil ini ada dijelaskan, dan insya Allah inilah yang akan pelajaran kita selanjutnya. Dijelaskan dalam kitab ini, i'lam, ketahuilah, yajibu ala kulli muslimin, wajib terhadap setiap orang muslim. Kalau masalah muslim apa tidak jangan ditanya lagi. Alhamdulillah kita semua muslim. Yajibu ala kulli muslimin, wajib terhadap setiap orang muslim. Udah lalu udahin ya kan? Saya nggak bisa. Berarti kalau tidak bisa, berarti itu keluar dari muslim. Yajibu, wajib. Barangkali kita perlu sedikit pengetahuan tentang definisi wajib. Ahade najolo nedokon wajib. Yang dikatakan wajib berpahala mengerjakannya dan berdosa meninggal. Sama di Bogor. Jadi di Mandailing juga berpahala mengerjakannya
dan berdosa meninggal. Yang diwajibkan kepada orang muslim itu adalah ayya'rifa khamsina akidatan, untuk mengetahui akidah yang 50. Wajib setiap orang muslim untuk mengetahui akidah yang 50. Tadi semua ibu-ibu sudah sama-sama mengeluarkan pernyataan tentang apa itu yang dikatakan wajib, berpahala mengerjakannya, dan berdosa meninggal. Apabila kita bisa mengetahui akidah yang 50, maka kita dapat pahala. Apabila kita tidak bisa mengetahui akidah yang 50, maka kita berdosa dari sebelumnya sampai nanti kita dapat mengetahuinya. Nah, jadi itu maksud pelajaran yang disebutkan di sini, bahwa wajib setiap orang muslim tersebut mengetahui akidah yang 50. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, akidah yang 50 itu sebenarnya terdiri dari 3 bahagian. Ada tergolong kepada wajib, ada tergolong kepada mustahil, dan ada tergolong kepada harus atau jaiz. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Dan untuk lebih dekat lagi pemahamannya, bahwa nanti yang akan dipelajari dalam akidah yang 50, itulah dia sifat 20. Nah, jadi sifat 20 mungkin lainnya lagi kita pelajari. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, berapa? 40. Kemudian 1 yang harus, 41. Itu pada hak Allah. Kemudian pada hak Rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Semuanya jadi 50. Nah, jadi kita harus mengetahui akidah yang 50. Nah, jadi poin pertama, setiap orang muslim wajib mengetahui akidah yang 50. Nah, ini tadi nama pada dasarnya kan. Nah, jadi itulah kita catat, ataupun tidak dicatat kita simpan dalam pikiran kita. Semoga itu bisa kita ingat sampai akhir hayat nanti, ya. Wajib bagi setiap orang muslim mengetahui akidah yang 50. Sambung mah. Bisa lanjutkan? Wa kullu aqidatin, ini tambahannya nih. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifalaha dalilan. Tadi sudah 1 kewajiban. Kewajiban yang pertama mengetahui akidah yang 50.
ini datang lagi kewajiban kedua. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa dalilan. Masing-masing akidah yang 50 itu, tadi 50 kan? Masing-masing dari akidah yang 50 itu, setiap orang muslim wajib lagi untuk mengetahui dalilnya satu persatu. Sesudah kita mengetahui yang 50 tadi, udah di dalam otak nih yang 50. Mulai dari wujud, qidam, baqo sampai yang terakhir, yang mustahilnya juga, yang harus juga, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul, semua sudah dalam otak masing-masing. Sesudah itu kita masih diwajibkan apa? Untuk mengetahui dalil dari yang 50 itu satu persatu. Wujud artinya ada, dalilnya baharunya sekalian alam. Nah, jadi itu harus nanti juga diketahui dalilnya satu persatu. Berbicara tentang dalil itu ada dua macam. Ijmalian atau tafsilian, sama ada dalil yang diminta itu dalil ijmal ataupun dalil tafsil. Dalil ijmal ialah dalil secara ringkas. Dalil yang ringkas, dalil yang pendek. Kalau tafsil itu dalil yang panjang atau terperinci. Ada dalil yang pendek, ada dalil yang panjang atau terperinci. Nah, jadi yang diwajibkan itu minimal satu dalil. Lebih bagus atau lebih baik lagi seseorang mengetahui dua dalil. Sekali lagi, setiap orang muslim diwajibkan lagi untuk mengetahui dalil dari akidah yang 50. Sama ada yang diketahui itu dalil yang pendek ataupun dalil yang panjang. Nah, pondok petong kinnai itake mukaon menjadi mai. Auba ngalalau na ginjang-ginjang nih kan. Nah, pendek pena dapat kitai bisa martarimo tu tuntutan ni hukum. Qala ba'duhum, berpendapat sebahagian ulama, yustaratu ayya'rifat dalilat tafsiliyah. Tadi sudah dijelaskan untuk mengetahui dalil akidah yang 50 sudah cukup atau sudah terpada dengan mengetahui dalil yang pendek.
dalilnya pendek saja pedapot kita, madung martarimo. Berarti tidak mesti mengetahui dalil yang panjang. Namun ada sebahagian ulama berpendapat. Pendapat sebahagian ulama menyatakan yustarotu rifat dalilat tafsiliyah. Sebahagian ulama memberikan persyaratan untuk dalil akidah yang 50 itu harus dari dalil yang panjang. Berarti kalau cuma dalil yang pendek yang diketahui seseorang itu belum diterima. Harus dalil yang panjang. Itu sebagian pendapat. Namun pendapat kebanyakan ulama, itu tadi sebagian ulama menyatakan itu kalau kata orang Banten kudu dalil yang panjang. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat kebanyakan ulama mengatakan yaqsid dalilil ijmali sudah terpada atau sudah cukup dengan mengetahui dalil yang pendek saja. Nah, jadi dalilnya pendek disamai. Aduh, sebahagian ulama mengatakan harus dalil yang panjang, tapi kebanyakan ulama mengatakan dalil yang pendek pun itu sudah terpada. Ada pertanyaan? Dat-datnya gitu remnai. Maksudnya kalau orang-orang paham kan, diulakan dulu guru nih kamu, ulang sepangkan. Jadi sampai narun kajian itu ujung-ujungan, angguna sudah akutkan percuma aja dete. Jadi kira-kira nadung ijelaskan dari awal sampai on, kira-kira paham dong. Alhamdulillah. Jadi pertama wajib mengetahui akidah yang 50. Kemudian wajib juga mengetahui dalilnya masing-masing. 2. Dalil yang diminta adalah sebahagian ulama mengatakan harus dalil yang panjang, tapi kebanyakan ulama menyatakan dalil yang pendek pun sudah cukup. Nah, hidup kajian tanah. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi tafsil tadi dalil yang panjang, sedangkan ijmal itu dalil yang pendek. Jadi contoh, apakah dalil? Dalil itu kan bukti. Apakah buktinya bahwa Allah itu ada? Seseorang memberikan jawaban baharunya sekalian alam atau adanya sekalian
alam. Dengan jawaban seperti itu sudah digolongkan kepada dalil yang pendek. Jadi percaya nggak Allah Ta'ala itu ada? Orang menjawab percaya. Apa buktinya? Adanya alam ini membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu ada.